Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Suryawijaya dengan NIM 33372300005. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik Untirta, Prodi Informatika Angkatan 23. Di sini saya akan mendemonstrasikan program gitu ya, untuk memenuhi tugas kecerdasan artifisial lanjutan gitu ya. Ini tugasnya. Oke. Judul yang akan saya demonstrasikan yaitu untuk membandingkan suatu algoritma pencarian gitu ya, Dijkstra dan Akstar gitu ya, uh, untuk menentukan jalur terpendek gitu ya di Kabupaten Lebak Banten. Kenapa di Kabupaten Lebak Banten? Karena kebetulan saya tinggal di situ juga gitu ya. Makanya saya lebih tertarik ke daerah saya, pengen nyoba, dan juga studi kasusnya itu rumah saya ke stasiun gitu ya, karena saya sering ke stasiun Rangkas Bitung juga. Jadi mungkin lumayan menarik ya, dan juga saya pengen tahu gitu ya, rute terpendeknya tuh apa gitu. Mungkin seperti itu. Oke, ini udah ada beberapa program yang sudah saya run gitu ya. Ada 3 yang sudah saya run uh, untuk mempersingkat waktu. Kalau run satu-satu itu lumayan panjang juga gitu ya. Ini yang udah saya modifikasi dan coba-coba, saya akan jelaskan juga. Nah, ini yang pertama itu yang tidak modifikasi apa-apa, langsung aja ke jalur yang dilaluinya gitu ya. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan ini, saya akan menjelaskan kode yang saya sudah modifikasi yang lebih lengkap seperti itu gitu ya. Nah, oke. Jadi gini, yang pertama kita perlu ketahui dulu bahwa sebenarnya Dijkstra itu dia algoritma pencarian itu untuk apa? Untuk jalur terpendek biasanya gitu, untuk mencari jalur terpendek gitu ya, yang digunakan untuk menemukan rute optimal dari suatu titik ke titik lain dalam suatu graf bobot gitu ya. Tapi Dijkstra ini sebenarnya hanya mempertimbangkan biaya sebenarnya gitu ya, atau GN, tanpa heuristik seperti Astar gitu ya. Astar, sorry. Nah, jadi sebenarnya Astar itu bisa lebih baik juga, karena kan Astar itu dia ada apa namanya, biaya estimasi juga gitu ya. Nah, mungkin lanjut aja ke programnya. Oke. Jadi di sini saya install sebuah library dulu. Yang pertama OSMNX, Network dan Matplotlib. Bisa kita lihat dari apa namanya, dokumentasinya bisa dibuka sendiri gitu ya. Ini dokumentasinya. Jadi sebenarnya ketiga library itu, yang pertama ada OSMNX. Jadi dia tuh untuk mengambil data jaringan jalan dari OSM atau OpenStreetMap gitu ya. Yang kedua itu network. Network itu untuk apa? Network itu dia untuk memproses dan menganalisis graf jaringan jalan gitu ya. Kalau Matplotlib itu dia untuk menampilkan visualisasi jalur peta gitu. Karena saya akan memvisualisasikan petanya langsung gitu ya, supaya apa namanya, bisa gampang untuk dijelasinya seperti itu. Nah, ini library-nya. Nah, sedangkan untuk apa namanya, volume sendiri dia juga untuk menampilkan hasil analisis dalam bentuk peta interaktif, biasanya seperti itu gitu ya. Jadi intinya si library ini dia otomatis ya, dia itu bisa mengunduh jaringan jalan berdasarkan lokasi tertentu gitu ya. Dia juga menganalisis rute menggunakan algoritma graf seperti Astar, Dijkstra gitu ya. Menampilkan peta juga dia bisa seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya dia akan mengambil jaringan jalan di Kabupaten Lebak gitu ya, Rangkas Bitung semua gitu ya. Dia akan ambil satu lingkup Lebak gitu. Nah, dia akan menampilkan jumlah node atau dan edge-nya. Sebenarnya node itu adalah titik pada jaringan jalan gitu ya. Yang biasanya tuh node itu mewakili persimpangan jalan, misalkan simpang 3, simpang 4, bundaran dan lain sebagainya, ujung jalan juga, atau intinya titik-titik penting gitu ya dari sebuah jalan, di sepanjang jalan seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada total 17.248 node dan 40.073 edge gitu ya. Nah, ini koordinat rumah saya gitu ya. Kita masukin ke Google Maps supaya valid gitu ya. Oke, sebentar untuk memvalidasi kita masukin ke misalkan ini. Kita ini dulu. Nah, misalkan kita ini dari rumah saya. Nah, oke, kita pasang rute, berarti ini jadiin titik awal, dan titik akhirnya kita jadiin stasiun Rangkas Bitung seperti itu. Gitu ya. Ini stasiun Rangkas Bitung. Nah, ini jalurnya dari rumah saya ke stasiun Rangkas Bitung, ada 2 jalur juga gitu ya. Nantilah kita akan jelaskan di slide apa namanya, program di bawahnya gitu ya, biar lebih jelas. Nah, ini datanya valid. Nah, oke. Setelah itu saya ngeprint titik awal, ini rumah saya, dan rumah stasiun akhir Rangkas Bitung gitu.
Oke, lanjut. Nah, ini kita sebelumnya memastikan dulu semua jalur itu telah dihitung gitu ya. Nah, sebenarnya untuk si Gistra itu dia cuma menggunakan fungsi GN gitu. Makanya di sini saya membuat hanya GN. Kalau misalkan si itu kan ada tambahan heuristiknya gitu ya. Jadi saya menggunakan heuristik Haversin gitu ya, Haversin. Jadi dia tuh untuk memperkirakan jarak antara dua titik di permukaan bumi gitu ya, berdasarkan koordinat lintang bujur dengan menganggap bumi itu sebagai bola gitu ya. Sebenarnya ada Euclidean distance juga. Jadi dia juga untuk menghitung jarak lurus biasanya untuk ruang datar 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya, tanpa mempertimbangkan bentuk bumi. Sedangkan ini dia mempertimbangkan lengkungan gitu ya di permukaan bumi gitu. Makanya ini lebih worth it gitu ya untuk jadikan parameter. Nah, setelah itu saya akan ngeprint dulu di sini. Saya print fungsi ininya gitu ya, fn dan fg dan h-nya supaya kita bisa tahu gitu ya. Nah, ini yang a star, sorry, kita ke bawahin. Nah, ini yang a star. Nah, ini fungsi fn-nya atau totalnya gitu ya. Jadi kalau F itu dia total biaya, biasanya total biaya yang merupakan jumlah dari G dan HN gitu dan H gitu ya. Kalau G itu dia biaya G itu biaya yang sudah dikeluarkan untuk mencapai titik tersebut gitu ya. Dari titik awal itu G. Kalau misalkan HN dia tuh perkiraan biaya dari perkiraan doang ya, dari titik menuju tujuan gitu. Makanya ini istimewanya Astar tuh di sini gitu ya. Sedangkan kalau misalkan Gistra gitu ya, Gistra itu cuma punya GN doang gitu ya. Gitu ya. Oke, next. Ini udah di print juga, udah bisa dilihat gitu ya. Oke. Setelah itu saya menghitung jalur dengan algoritma Gistra. Itu kan yang atas tuh Astar ya. Terus saya menampilkan jalur peta. Nah, ini sama gitu ya. Kenapa sama? Sebenarnya kalau misalkan petanya itu lebih atau ruasnya lebih complicated ya, biasanya dia beda gitu ya. Ini kebetulan aja pada program kali ini dia sama gitu ya. Maksudnya jaraknya sama, yang rutenya sama, jalur terbaiknya sama kebetulan gitu ya. Kalau misalkan kita coba di lain mungkin bisa berbeda gitu ya. Astar sama si Gistra ini gitu. Tergantung complicated map kita gitu ya. Jalannya seperti apa gitu ya. Nah, ini panjang jalur Gistranya sama 11 kiloan lebih dan juga Astarnya sama gitu ya. Ini titik awal rumah saya dan juga titik akhir stasiun Rangkas Bitung. Kita cari dulu node terdekat gitu ya. Kita cari node terdekatnya. Sebenarnya node itu apa? Seperti yang saya jelaskan gitu ya. Jadi node itu titik penting dalam suatu jalan seperti itu. Nah, ini saya mencetak koordinat gitu ya. Koordinat jalur Distra. Koordinat itu apa? Koordinat itu dia kumpulan garis lintang dan garis bujur gitu ya. Titiknya itu koordinat gitu. Nah, ini yang Astar. Saya juga print yang yang Gistranya gitu ya. Kebetulan sama karena ya rutenya sama seperti itu. Nah, ini fungsi untuk menampilkan koordinat. Ini node-nya juga saya tampilin gitu ya, tambahan node-nya. Oke, ini garis lintang, ini garis bujur gitu ya. Ini node-nya biasanya berupa unik ya. Biasanya nggak mungkin node itu sama satu sama lain gitu ya. Oke. Terus kita menghitung jalur awal tanpa ada blokir, maksudnya blok jalur ya. Jadi di awal itu saya pengen tanpa memblok jalur dulu seperti apa tampilannya. Setelah itu baru saya akan memblok jalur gitu ya. Untuk menemukan jalur alternatif seperti itu. Nah, ini untuk mengubah metode menjadi koordinat. Saya tampilkan juga petanya supaya jelas sebelum ada blokir jalur. Nah, dan istimewanya di Python ini bisa nampilin gini ya, langsung ke petanya gitu ya. Ini juga titik-titiknya bisa kita lihat gitu ya. Ini node-nya bisa ini dari rumah saya ke stasiun Rangkas Bitung gitu ya. Bisa kita validasi, bisa kita lihat berapa node, koordinatnya berapa, node ini berapa gitu. Seperti itu supaya lebih jelas gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya itu yang yang Gistra. Sedangkan yang Astar kita lihat, yang Astar itu sama aja gitu ya. Karena kebetulan jalurnya sama gitu ya, makanya sama gitu. Kalau misalkan jalur lebih complicated lagi, misalkan bisa jadi Astar itu lebih unggul gitu ya, karena dia ada fungsi heuristiknya seperti itu. Nah, sama kan tuh bisa kita lihat gitu ya.
Oke, setelah itu saya memastikan G itu ada dan start node dan node itu sudah ada juga, dan kita baru di sini melakukan pemblokiran jalan gitu ya. Misalkan di indeks keempat dan indeks kelima di sini saya tetapkan misalkan gitu ya. Pemblokiran jalan di sini kita bisa lihat juga sih sebenarnya di sini. Misalkan node keempat gitu ya. Nah, 390 misalkan. Berarti itu yang akan diblokir apakah sama misalkan di sini. Nah, ini yang akan diblokir ya, dua ini gitu. Kita lalu apa yang terjadi? Nah, sebelum saya menampilkan hasil output setelah memblokir, apa yang akan terjadi? Saya men-trial dulu apakah ada jalur alternatif lain. Kalau misalkan ada kan, kalau misalkan hanya satu jalur itu kan jadi nggak ada jalur lain gitu ya, nggak bisa gitu. Berarti programnya nggak bisa menentukan jalur lain, paling muter ke jauh mungkin ya. Jadi kita harus mencari jalur alternatif lain. Apakah ada? Kita validasi di sini ternyata ada, ditemukan. Dan juga kita buat ya, baru saya print, ternyata ini jalur alternatif lainnya gitu ya. Nah ini jalur yang tadi kan yang kita blokir nih, gitu ya. Ini yang kita blokir tuh, bisa kita lihat di sini. Nah, jalan terblokir seperti itu ya. Kalau ini enggak, rute awalnya ini, nah seperti itu. Oke, lanjut. Nah setelah itu menghitung total jarak tempuh gitu ya dalam kilometer. Total jalan tempuhnya ya sekitar 12 kiloan kurang atau 11 kilo lebih lah gitu ya. Terus kecepatannya bisa kita atur di sini misalkan 35 gitu ya. 35 dia waktu tempuhnya 19,6 menit seperti itu misalkan gitu ya. Kalau misalkan kita mau ubah juga bisa. Nah, ini untuk path track-nya itu dia jadi gini. Saya akan membandingkan karena jalurnya sama otomatis jarak yang dihasilkan juga sama gitu ya, antara Dijkstra dan Astar gitu ya, yang sama keduanya masih imbang gitu ya untuk jalur di atas gitu. Nah, saya juga menghitung total node yang dilaluinya berapa. Ternyata total node yang tadi pada gambar ini, yang tadi pada gambar di atas itu ada 57 kalau kita hitung. Nah, ini nih ya, kita bisa lihat koordinatnya dan lain sebagainya, ada 57 node gitu ya, dari rumah saya ke stasiun Rangkas Bitung seperti itu. Oke. Setelah itu jalur yang akhir dilaluinya apa? Jadi ini jalur yang rekomendasi gitu ya, yang tercepat gitu ya. Yang direkomendasikan itu setelah mengalami penutupan jalur gitu ya. Bisa terjadi karena kemacetan dan lain sebagainya gitu. Makanya ini jalur alternatif lainnya untuk menuju situ gitu ya. Nah, kalau percobaan kedua saya tidak menggunakan langsung aja. Sebenarnya untuk library sendiri pun, library ini nih, saya tunjukkan perbedaannya. Nah, kalau kita menggunakan kalau kita tidak menggunakan parameter yang heuristik seperti atas pun, sebenarnya kalau kita memasukkan ini pun sudah ada parameternya sendiri gitu ya, parameter heuristik gitu ya. Perbedaannya sama yang ini gitu ya. Kalau ini kan saya buat gitu ya. Sebenarnya ini opsional aja gitu. Karena saya pengen nampilin total biayanya aja gitu ya. Nah, ini nih. Ya, HN sama GN-nya gitu ya. Nah, terus jadi yang ketiga itu saya juga ngeblok lain gitu ya. Sebentar saya tampilin dulu. Jadi nah ini dia. Jadi pada percobaan ketiga saya coba jalur yang yang diblokir itu saya ubah juga gitu ya. Nah, ini pada node 1, pada node 2, maka dia akan terubah juga di maps-nya gitu ya. Tadi kan node 4 sama node 5 sama node 6 kalau nggak salah gitu ya. Sekarang saya ubah gitu ya jalur yang terblokirnya. Nah, sekarang dari sini aja udah terblokir, udah nggak bisa gitu. Tadi mah di sini kan bisa kita zoom. Nah, sekarang di sini udah nggak bisa gitu. Maka dia akan lewat sini langsung seperti itu. Tidak ke sini dulu, tidak ke jalur utama, tidak gitu, seperti itu. Gitu ya. Ini sama aja untuk hasilnya. Oke. Mungkin kesimpulannya adalah gini. Kesimpulannya itu algoritma Astar ini dia sering banget disebut dengan sering banget digunakan gitu ya, dan sering dianggap lebih efisien bisa dibandingkan Dijkstra, karena Astar ini dia menggunakan fungsi heuristik tadi gitu ya, yang memandu pencarian menuju tujuan gitu, sehingga kita ini dapat mengurangi jumlah node juga yang dievaluasi gitu kalau misalkan rutenya panjang, dan mempercepat proses pencarian jalur juga kalau jalur itu pendek.
asalkan heuristik tersebut akurat gitu ya. Heuristiknya tidak melebihi biaya yang sesungguhnya gitu, akurat gitu ya, tidak melebih-lebihkan lah seperti itu biaya yang sebenarnya. Kalau Dijkstra itu biasanya dia algoritma yang tidak menggunakan heuristik gitu ya. Dijkstra ini dia hanya mempertimbangkan biaya aktual dari titik awal ke setiap node yang dikunjungi, itu GN-nya doang gitu ya, ke tujuan, karena Dijkstra itu lebih sering mengeksplorasi lebih banyak node dibandingkan Astar gitu. Terutama jika grafnya besar mungkin bisa lebih lambat ya untuk Dijkstra dibandingkan Astar sendiri, seperti itu gitu ya. Jadi keunggulan dari algoritma ini setelah saya pelajari bahwa algoritma Dijkstra itu dia selalu menemukan mungkin menemukan jalur optimal, tapi dia juga lambat jika grafnya itu besar gitu ya. Kalau Astar itu dia lebih cepat karena ada estimasi heuristik gitu ya. Dia juga tidak selalu optimal, juga tidak selalu, cuman jika heuristik tidak selalu optimal kalau heuristiknya itu tidak akurat. Tapi kalau heuristiknya itu sangat akurat, dia lebih baik loh dibandingkan Astar gitu ya. Jadi jika kita butuh jalur yang cepat dengan estimasi yang baik, mungkin kita bisa pakai Astar. Tapi misalkan kita jalurnya yang pendek banget gitu ya, jika sangat butuh jalur yang pendek gitu ya, pencarian jalur yang pendek, mungkin Dijkstra juga bisa digunakan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.